Hai, jumpa lagi bersama saya Anastasia Retno Pujiastuti atau Nana, edukator PRH yang suka bercerita. Karena dari cerita saya bisa mengenal diri saya apa adanya. Oke, sekarang saya mau cerita dari buku terbitan Grasindo yang ditulis ulang oleh Ibu Murti Bunanta. Judulnya Kenapa Tubuh Udang Bengkok? Cerita rakyat dari Kalimantan. Ceritanya begini, dulu di Kalimantan berkumpullah ikan-ikan di danaunya yang ada di tengah hutan. Tapi hutan ternyata banyak ditebang. Jadi panas sekali, sampai air danau pun panas jadinya. Dan ikan-ikan yang ada di danau itu berlompat-lompatan kepanasan, kekurangan udara yang sejuk. Nah, ketemulah ikan miau dan ikan bapuyu, ikan khas di Kalimantan. Ikan miau dan ikan bapuyu ketemuan dan bilang begini, "Hai ikan bapuyu, panas ya airnya di sini. Aduh, rasanya sebel sekali kalau hutan ditebang." "Iya ikan miau, aku juga kepanasan. Bagaimana ya caranya ya supaya kita ini sejuk kembali hutannya dan juga air di danau kita ini menjadi segar kembali?" Kita harus bekerja sama sepertinya untuk kembali menanam hutan. Tapi mana mungkin hutan kita luas, kita hanya berdua. Kalau gitu, kata ikan miau, ada baiknya kita undang semua ikan untuk kita rapat, kita diskusikan bagaimana caranya supaya kita bisa menanam hutan kembali. Akhirnya disepakatilah ada pertemuan bersama ikan-ikan di danau itu. Selain ikan miau, ikan bapuyu, ikan salua, ikan manjuhan, ikan balida, ikan lele, pokoknya semua ikan yang ada di danau itu termasuk udang. Dulu udang berjalan tegak, dan dia dari dulu berjalan tegak karena sombong. Dia menyombongkan diri, "Hai teman-teman, aku di sini yang paling hebat," katanya ya. Tapi teman-temannya tidak terlalu menghiraukannya karena udang tidak bisa dibilangin lagi, bisa dikasih masukan tapi tidak mau ya. Lalu di dalam pertemuan itu disepakati bahwa mereka akan mengadakan adat mandep, yaitu cara gotong royong khas di Kalimantan. Dan supaya adat mandep itu berjalan dengan baik, dipilihlah ketua ikan-ikan untuk memimpin mereka mengerjakan kembali hutan supaya menjadi sejuk kembali. Dipilihlah ikan saluang sebagai ketua. Dan ikan saluang pun berbicara di depan ikan yang lain. "Teman-teman, terima kasih atas kepercayaan teman-teman kepada saya untuk menjadi ketua para ikan. Sesuai dengan keputusan, maka kita akan mengadakan adat mandep, membuka hutan, menanaminya kembali dengan tanaman-tanaman yang ada di ladang. Untuk tahap pertama, setiap ikan akan diberikan ladang dalam areanya dan kita akan menanamnya sambil yang menjadi pemilik ladang tersebut untuk memasak buat kita." Wah, kata-katanya tegas sekali ya. Ikan saluang sangat berwibawa rupanya. Makanya tak salah kalau dia dijadikan ketua. Lalu dibuatlah jadwal. Hari pertama akan menanami hutan siapa untuk dijadikan ladang. Nanti ikan tersebut yang memiliki ladang itu harus memasak. Karena kan kalau habis bekerja kan pasti lapar ya.
Nah, dibuat daftar. Hari pertama di tempatnya ikan manjuhan, hari kedua di tempatnya ikan balida, hari ketiga udang langsung menyambar. Hai, aku juga dong duluan. Aku di hari ketiga, katanya si udang. Baik, udang di hari ketiga. Lalu setelah daftar dibuat, maka ikan saluang sebagai ketua mengatakan, baik, hari pertama teman-teman pagi-pagi datanglah ke ladangnya yang mau dibuat ladang di tempat ikan manjuhan. Ikan manjuhan harus memasak. Maka pagi-pagi dibangunkanlah semua ikan-ikan oleh si ikan saluang. Teman-teman, mari bekerja, dan supaya kita semangat, mari kita sambil bernyanyi. Lalu ikan-ikan bernyanyi bersama-sama. Ayo kawan-kawan, kita pergi ke ladang. 1, 2, 3, kita kerja bersama-sama. Ayo kita semuanya bernyanyi, kata ikan saluang. Dan mereka semua semakin semangat bernyanyi. Ayo kawan-kawan, kita pergi ke ladang. 1, 2, 3, kita kerja bersama-sama. Sementara itu, ikan manjuhan yang merupakan pemilik ladang pertama yang dikerjakan pergi ke dapur dan dia berpikir, yang gampang tapi lezat aku masak apa ya? Oh, aku akan masak sop. Lalu dia siapkan tungku, kayu api disusun dengan rapi. Lalu dia siapkan belanga besar. Dia masukkan air untuk kuahnya. Dia potong-potong kentang, dimasukkan dalam belanga. Dia potong-potong wortel, dimasukkan dalam belanga. Dia potong-potong kol, dimasukkan dalam belanga. Lalu dia ingat, aku punya resep rahasia. Supaya sopku rasanya mantap, aku akan masuk ke dalam belanga. Lalu ikan manjuhan masuk ke dalam belanga yang sudah diisi macam-macam tadi. Dia jongkok dan ngik-ngok, ngik-ngok, ngik-ngok. Dia bertelur. Sudah siap nih. Aku akan nyalakan tungkunya. Ikan manjuhan keluar dari belanga. Dia nyalakan tungkunya. Dan dia aduk belanganya yang sudah berisi macam-macam plus telurnya. Dan sesudah mendidih, harumnya sampai ke teman-temannya yang sedang bekerja di ladangnya. Lalu teman-teman bilang, wah, manjuhan masak apa ya? Kok lezat sekali nampaknya nih ya, harumnya. Lalu ikan saluang, wah, sudah waktunya untuk istirahat. Mari kita ke rumahnya manjuhan. Manjuhan, sudah selesai belum masaknya? Ikan manjuhan langsung bilang, mari teman-teman kita makan bersama di dapurku. Wah, mereka semuanya mencedok sopnya ikan manjuhan. Sedap ya ikan manjuhan. Apa sih rahasianya? Ini sopnya enak sekali loh. Lalu ikan manjuhan bilang, kasih tahu nggak ya? Ini rahasia. Lalu, hai, nama saya Anastasia Retno Pujastuti, biasa dipanggil Nana. Saya edukator PRH Indonesia. PRH adalah metode pertumbuh kembangan diri untuk menuju pada diri yang sejati yang dikembangkan di Prancis 50 tahun lalu oleh seorang pendidik bernama André Rosset. Karena PRH, saya menemukan bahwa saya adalah Nana yang punya kebiasaan bercerita. Saya senang bercerita karena saya menjadi mengenal diri saya yang sebenarnya melalui setiap pesan positif dari cerita yang saya bawakan. Sampai jumpa pada cerita berikutnya. karena kebesokannya adalah ladang ikan balida diam-diam
datang kepada ikan manjuhan. Ikan manjuhan, tolonglah kasih tahu aku apa rahasianya, sopnya enak sekali. Lalu karena ikan manjuhan kasihan melihat ikan balida yang sudah dengan tulus mau memasak buat mereka besok, ikan manjuhan bilang, ini aku bisikkan ya, tapi jangan kasih tahu lagi pada ikan yang lain ya, kepada kamu ya balida ya. Baiklah. Ini rahasianya. Aku masukkan telurku. Oh, aku tahu. Baik, kalau gitu. Terima kasih ya ikan manjuhan atas rahasianya, kata ikan balida. Lalu mereka pulang dengan gembira dan besok pagi ikan saluang sebagai ketua sudah mengumumkan, teman-teman mari berkumpul di ladangnya ikan balida. Ikan balida silakan masak. Lalu mereka berkumpul bekerja lagi di ladangnya balida sambil bernyanyi. Ayo kawan-kawan, kita pergi ke ladang. 1, 2, 3, kita kerja bersama-sama. Terus berulang-ulang sampai mereka selesai mengerjakannya. Dan ikan balida di dapurnya siap-siap mengerjakan sopnya seperti yang disampaikan oleh ikan manjuhan. Tapi bedanya setelah tungku ditata, belanga ditaruh di atas tungku, diberi air untuk kuah, ada wortel, ada kentang, ada kol, lalu diberi telur, tapi tentunya telur ikan balida. Balida masuk ke dalam belanga, ngek-ngok, ngek-ngok, ngek-ngok. Dia bertelur, dia keluar dari belanga, menyalakan tungkunya, mengaduk isi seluruh sop di dalam belanga. Teman-temannya mencium juga harum sop ikan balida. Harum juga ya. Ayo dong kita makan sekarang yuk, aku udah lapar, kata ikan-ikan itu. Lalu mereka menghampiri dapurnya ikan balida. Ikan balida, sudah selesai belum masaknya? Sudah, ayo mari kita makan bersama. Mereka makan bersama dengan gembira dan semuanya bertanya-tanya, apa rahasianya ya? Kok sopnya enak juga loh dan rasanya khas. Ada apanya di dalamnya? Lalu ikan balida bilang juga seperti ikan manjuhan, kasih tahu nggak ya? Lalu teman-temannya bilang sama udang, kamu nggak mau tahu apa rahasianya? Kamu besok masak loh. Teman-teman, seperti yang sudah kamu tahu, aku paling hebat di danau ini, jadi aku tidak perlu lagi tahu apa rahasianya. Sombong nian dia. Lalu ikan balida juga bertanya kepada udang, kamu tidak mau tahu bagaimana caranya aku memasak sop ini sampai lezat? Ada rahasianya loh. Jangan dikasih tahu. Aku bisa menebaknya sendiri. Dan pasti aku lebih hebat. Masakanku, sopku pasti lebih enak daripada sopmu yang kemarin. Ya sudahlah, terserah kaulah, katanya si ikan balida dan ikan manjuhan yang sudah berpengalaman terlebih dahulu ya. Lalu besok paginya diumumkanlah oleh ikan saluang sebagai ketua, teman-teman mari kita mengerjakan ladangnya udang. Wah, teman-temannya udah, ladangnya udang ya, sombong sekali dia, aku sebenarnya nggak mau mengerjakan ladangnya dia, tapi ya bagaimana ya, ini sudah adat mandep gitu ya. Lalu mereka supaya semangat bernyanyi lagi. Ayo kawan-kawan, kita pergi ke ladang. 1, 2, 3, kita kerja bersama-sama. Dan mereka mengerjakan dengan semangat karena sambil bernyanyi. Lalu udang mulai menyiapkan segala sesuatunya di dapurnya. Coba perhatikan apa yang dilakukan udang ini. Udang menata kayu api menjadi tungku, meletakkan belanga di atas tungku, memberi air sebagai kuah, dan dia berpikir, supaya cepat aku tahu caranya.
Aku buat saja tungku ini menyala terus. Dia nyalakan tungkunya. Dia masukkan wortel, dia masukkan kentang, dia masukkan kol, dan dia bilang, aku kemarin tahu mereka masuk dalam belanga karena mereka bertelur. Aku juga mau kasih telurku. Dia masuk ke dalam belanga. Dia mulai bilang, kok hangat-hangat ya? Tapi ini aku belum siap bertelur. Sudah, aku bertelur dulu saja. Dia mulai ngek-ngok. 1 kali keluar telurnya. Kok panas ya rasanya ya? Kenapa matahari panas sekali ya hari ini ya? Ngek-ngok. Dia bertelur 2 kali. Aduh, rasanya kulitku. Kenapa ini ya? Tanpa dia sadar, seluruh kuah yang ada dalam belanga mulai mendidih dan dia mulai kepanasan, meringkuk, dan akhirnya dia bengkok sementara air sop sudah mendidih. Tidak ada lagi yang bisa memberhentikan api yang sudah bernyala dengan membara. Teman-temannya sudah lapar. Kok udang kok belum panggil-panggil ya? Sudah selesai belum ya masaknya ya? Tapi ini harum sekali nih. Harum nih, kata ikan saluang. Teman-teman, coba saya panggil dulu udang ya, kata ikan saluang. Udang, kamu di mana? Udang. Langsung ikan saluang masuk ke dalam dapurnya si udang dan dia, ini sop ini luar biasa. Sepertinya nikmat sekali. Dia mulai tergoda untuk menyendok yang ada di dalam belanga. 1, 2, muncul udang sedang meringkuk di dalamnya dan sudah berwarna jingga. Udang, kamu kenapa di dalam? Semua teman-temannya datang. Udang, kamu kenapa? Ternyata udang sudah mati di dalam belanga karena dia salah sudah menyalakan api tungku terlebih dahulu saat dia bertelur di dalamnya. Itulah kalau kita sombong, kita tidak bisa menjaga diri dengan baik. Itu cerita dari saya. Dari cerita itu saya merasa bahwa kebijaksanaan adalah hal yang baik untuk dapat kita pegang sebagai kekayaan diri. Nah, bagaimana dengan teman-teman? Apa yang teman-teman tangkap dari cerita tadi dan apa yang ada di dalam diri teman-teman yang bisa menjadi kekuatan? Nantikan saya di cerita yang lain lagi. Dah.